Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku yang Ibu sayangi, di kelas 6 ini insya Allah kalian belajar matematikanya bersama Bu Im ya nak. Untuk itu Bu Im minta satu hal yang harus kalian ingat anak-anakku, bahwa belajar matematika atau materi matematika bukanlah pelajaran yang sulit anak-anak, tapi pelajaran matematika adalah materi yang unik dan menyenangkan, asal kalian telaten dan terampil. Telaten artinya jika kalian mau membaca, menyimak, dan mengikuti penjelasan dari ibu guru, dan kalian akan terampil jika sering mengerjakan latihan soalnya. Siap belajar matematika bersama Bu Im anak-anak? Alhamdulillah. Untuk itu anak-anakku, mari pembelajaran kita hari ini kita mulai bersama dengan bacaan basmalah. Semoga Allah memberi kemudahan, kelancaran, serta ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, untuk materi pembelajaran kita di awal kelas 6 adalah tentang bilangan bulat. Namun sebelum kita belajar lebih jauh tentang bilangan bulat, mari kita ingat kembali materi di kelas sebelumnya, yaitu bilangan asli dan bilangan cacah. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Dan seterusnya itu disimbolkan dengan koma titik 3 anak-anakku nggih. Artinya dan seterusnya sampai tak terhingga. Kemudian bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Atau bisa disebut juga bilangan cacah adalah gabungan dari bilangan asli dan bilangan 0. Dan yang kita pelajari saat ini adalah tentang bilangan bulat anak-anakku. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 0, bilangan positif atau bilangan asli anak-anak nggih, dan bilangan negatif. Saya ulangi lagi, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 0, bilangan positif, dan bilangan negatif. Pada garis bilangan bulat dapat dinyatakan seperti ini anak. Coba kamu perhatikan di sini garis bilangannya. Di sini 0 kita letakkan di tengah-tengah anak-anak nggih. Pada garis bilangan yang terletak di sebelah kanan 0 disebut bilangan positif. Adapun bilangan yang letaknya di sebelah kiri 0 disebut bilangan negatif. Anak-anak, anak nita ini supaya mudah, kalau kanan itu ya lurusnya tangan kanan begitu nggih nak ya. Jadi yang letaknya di sebelah kanannya 0 dinamakan bilangan positif atau bilangan asli itu anak-anak nggih. Yang di sebelah kirinya 0 dinamakan bilangan negatif. Bilangan negatif itu ada simbolnya kurang atau minus seperti ini anak-anak nggih. Ini bisa disebut juga bilangan negatif atau bisa dibaca min. Nggih. Pada penjelasannya anak-anakku, pada garis bilangan yang letaknya di sebelah kiri nilainya lebih kecil dari bilangan yang di sebelah kanannya. Semakin ke kanan nilainya semakin besar,
Semakin ke kiri bilangan itu, nilainya semakin kecil. Contoh, negatif 2 atau bisa juga dibaca min 2. Anak-anak nggih. Negatif 2 titik-titik dengan 1. Coba kita lihat letak negatif 2 di mana? Di sini negatif 2. Negatif 2 dibandingkan dengan bilangan 1. Negatif 2 letaknya di sebelah kiri bilangan 1. Berarti bilangan negatif 2 lebih kecil dari bilangan 1. Karena bilangan negatif 2 letaknya di sebelah kiri bilangan 1. Contoh lagi anak-anakku. Bilangan 0 titik-titik dengan negatif 4. Kita lihat bilangan 0 letaknya di mana? Bilangan 0 titik-titik dengan negatif 4. Anak-anak kita lihat nggih. 0 letaknya di sebelah kanannya negatif 4. Berarti bilangan 0 lebih besar dari negatif 4. 0 lebih besar dari negatif 4 atau 0 lebih dari negatif 4. Oke. Anak-anak, ini tanda ini seperti ketika kalian masih di kelas 1 atau kelas 2 dulu ya nak nggih. Yang nilainya kecil dicucuk, yang nilainya besar dicaplok. Nonton nggih. Ini tanda ini sudah pernah kita pelajari ketika kalian masih kelas 1 atau 2 dan di sini kelas 6 diulangi lagi anak-anak nggih. Nah, ulangi lagi pada garis bilangan yang nilainya bilangan yang letaknya di sebelah kiri, nilainya lebih kecil dari bilangan yang di sebelah kanan. Semakin ke kiri bilangan itu, nilainya semakin kecil. Semakin ke kanan bilangan itu, nilainya semakin besar. Bilangan bulat ini juga sering kita jumpai dalam masalah kita sehari-hari anak-anak nggih. Banyak sekali peristiwa-peristiwa sehari-hari kita yang berkaitan erat dengan bilangan bulat. Contohnya pada kalimat ini anak-anak. Suhu ruangan penyimpanan daging adalah 18 derajat Celcius di bawah 0. Dapat ditulis suhu ruangan penyimpanan daging negatif 18 derajat Celcius. Di bawah 0 berarti kita tulis negatif 18 derajat Celcius atau min 18 derajat Celcius. Kemudian contoh lagi, ketinggian Gunung Semeru adalah 3.676 meter di atas permukaan laut. Dapat ditulis, ketinggian Gunung Semeru karena di atas permukaan laut berarti positif 3.676 meter. Karena positif tidak perlu ditulis anak-anak nggih, tapi kalau negatif wajib ditulis. Ini salah satu contohnya anak-anak. Masih banyak lagi anak-anak masalah sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan negatif dan positif. Misalnya diantaranya selain di bawah 0 yang negatif, bisa juga di bawah permukaan air laut, atau mungkin lagi turun, atau mungkin lagi rugi. Oke. Kalau yang berkaitan dengan yang positif bisa juga dengan kata-kata di naik atau untung atau maju ya nak nggih. Ini. Demikian anak-anakku pembelajaran hari ini, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Dan ini karena pembelajarannya masih daring, maka Bu Im tuliskan kalian hanya inti-intinya saja ya nak ya. Dan jika kalian ingin mempelajari lebih detailnya, lebih jelasnya lagi, tolong kalian baca buku paket kalian, buku Senang Belajar Matematika, bab 1, halaman 1, sampai halaman 7 tentang bilangan bulat. Karena kalau Bu menerangkannya sesuai di buku kalian
akan sangat memerlukan waktu yang cukup lama anak-anak. Di sini Bu Im singkatkan saja, tuliskan inti-intinya saja. Silahkan bukunya kalian pelajari sendiri dengan bimbingan orang tua kalian atau kakak kalian. Jika masih ada hal-hal yang sekiranya kalian belum bisa memahami, bisa ditanyakan Bu Im lewat Japri. Anak-anak, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian. Tetap Bu Im minta kalian tetap semangat belajar, semangat menjaga kesehatan. Semoga Allah selalu melindungi kita dan keluarga kita. Dan semoga apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Bu Im minta maaf anak-anakku nggih. Nanti di akhir pembelajaran juga ada latihan yang harus kalian kerjakan. Dengan tujuan Bu Im ingin tahu seberapa jauh pemahaman kalian terhadap apa yang diterangkan Bu Im. Bu Im akhiri dulu anak-anakku. Bu Im minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.